Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimatun azimah minallah lil mu'minina wal syakirina wal radin ala maqdar Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Miftah babu rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap keluarga besar dari almarhumah yang ditinggal, seolah-olah Allah memberi isyarat kepada kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal. Itu aja, manfaatkan itu, manfaatkan. Karena kesempatan itu belum tentu datang kemudian hari. Ya, saya pernah pulang dari Pangkep, daerah Sanrangan. Ada namanya daerah Sanrangan itu. Kalau kita masuk Pangkep, selamat datang Pangkep, sebelah kanan ada masjid cantik Rodatul Muflihin. Itu daerah Sanrangan. Saya pengajian rutin di sana tiap bulan. Pulang dari Sanrangan, saya sampai di Makassar kurang lebih jam 1:43. Ada orang tua kuliah putih semua mi rambut nah. Jalan lambat nah, payun nah kasih jadi tongkat, lambat jalan nah. Sehingga kak langsung turun dari mobil, kucium tangan nah. Assalamualaikum pengaji, tabe mau ki kemana? Boleh saya antar ki? Hampir mi subuh ini. Kalau boleh tahu di mana ki tinggal? Oh jangan minak dekat di rumahku. Oh tabe barangkali ada dicari belum pi didapat. Saya betul cari ki obat nyamuk, sari puspa. Ya. Tidak pakai chip aman, pakai yoker, domino, ya silahkan kalau hobi Anda. Yang penting jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Tapi Islam mengajarkan likulli syai'in zamanun. Segala sesuatu ada waktunya. Lewat nih masanya. Kira-kira tidak tak bangka ki kalau jongkok ke depan rumah tak main kelereng. Pasti bilang ki Habib, lumpuh salah tak? Ya kan, jam ki bayangkan idenya misalnya. Ya, tapi begitu juga domino sama yoker, kasih anak muda ya jaga lorong. Bawa kami kopi kalau mau sedekah. Jam ki ikut main. Kita manfaatkan umur tak sisa-sisanya untuk menghadap sama Allah. Kalau yang muda saja, yang mudah tidak boleh merasa aman, apalagi yang sudah. Kita Tonji bilang itu. Saya tidak bilang. Yang muda ya saya tidak bisa merasa aman, apalagi yang tua iya mau. Karena itu saya sampaikan ki baik-baik ku sampaikan ki manfaatkan ki, karena kalau sudah mati mikir tidak bisa mikir kembali. Orang mati dalam Al-Quran itu Allah memisalkan orang mati dalam Al-Quran meminta kepada dirinya. Apa itu? Semua orang mati. Apa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah kasih hidup kau dan kembali ya Allah sebentarmu saja. Mau apa? Fa asaddaqa wa akun minas solihin. Saya akan bersedekah dan saya akan beramal soleh. Mungkin tanya-tanya kenapa sedekah pertama? Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan sholat pertama lakukan? Sedekah dulu. Karena amal yang pertama kali diperlihatkan setelah matinya seseorang adalah amalan sedekah. Walaupun amal yang pertama diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Apa jawabannya Allah? Wala yuakhirullahu idza jaa ajuluha. Ya. Allah tidak tunda itu ajal kalau sudah datang pada waktunya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ya disadarkan oleh Allah bahwa dunia ini perjalanan. Amin. Amin. Dunia ini perjalanan ya. Nabi bersabda ad-dunya qatardun fa'muruha wala ta'buruha. Dunia ini jembatan, lewati, jangkau tinggal. Maksudnya apa? Dunia ini perjuangan untuk menuju tujuan.
lewati di dunia, jangan kita lupa. Itu loh maknanya. Ya, mudah-mudahan. Karena kita ini pada hakikatnya merantau. Kampung tak bukan Sidrap, bukan Sengkam, bukan Bone, bukan Bantai, bukan Jawa, bukan. Satu kampung Jiki. Akhirat. Di dunia merantau, semata-mata untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kita ahsanu Amalah. yang paling bagus amalnya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Amin. Makanya ajaran ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kalau dengar nama Nabi maka seketika wajib baca Sholawat. bukan sunnah loh ya, wah. Tapi tidak semua nama Muhammad. Misalnya ada caleg namanya Muhammad. Saya dengar almarhumah ibunda tercinta ini meninggal 84 tahun ya. Ini umur yang sebenarnya tidak pantas diharapkan umat akhir zaman. Karena kenapa? Tabedi, kalau ada orang panjang umur saat ini, itu berarti sisa-sisa orang dulu. Ya, saya cuma mau menyampaikan lain batu, lain karang, lain dulu, lain Sekarang. kalau sekarang ya tabe, ya minta maaf. Kalau mau umur panjang UPA, UPA. 40 tahun banyak nih penyakit nah. 50 tahun komplikasi nih. 60 tahun tanda-tanda. 70 tahun pun nau. Nah, kenapa bisa begitu? Tabe, apalagi tinggal di kota. Kalau di desa, di kampung masih banyak orang tua. Kalau di kota, hai, orang tua bisa dihitung. Kenapa bisa? Begini ceritanya. Saya bertanya sama 3 profesor. Satu profesor dokter alimi meding yang tinggal di Jalan Korban, kita tahu bersama. Mantan direktur rumah sakit Unhas, istrinya ibu rumah tangga. 2 profesor dokter Harsinin Sanusi. Pertanyaan saya simple. Kenapa orang sekarang gampang kena penyakit dan lebih cepat meninggal? Alhamdulillah, walaupun 3 profesor yang berbeda menghasilkan jawaban yang sama. Apa jawabannya? Dengarkan jawabannya. Karena kita semua korban bahan kimia. Korban bahan kimia. Nah, oleh karena itu ku sampaikan baik-baik. Apakah kira-kira tidak ada kimianya sekarang? Nggak ada semua mie. Nggak bisa kilolos. Beras. Ada sekarang sistem pupuk yang mana 8 saset, isi 1 sasetnya itu bukan 8 saset, 6 saset, isi 1 saset 8 gram. Kecil gini. 1 saset 8 gram, 6 saset dicampur di ember, bisa pengganti pupuk 1 hektar sawah. Menghayal, kalau mengharap itu dianjurkan. Berdoa panjang umur boleh, menyambung silaturahmi panjang umur boleh, berbakti kepada orang tua memanjangkan umur boleh, rajin sedekah memanjangkan umur boleh. Itu namanya mengharap. Tapi kalau menghayal, kenapa tidak ke masjid Ki? Tua Pak baru ke masjid. Kalau tidak tua Ki, ya kan? Hah? Kenapa tidak baca Quran Ki? Ya tua Pak baru baca Quran. Kalau tidak tua Ki, itu namanya menghayal. Jangan tunggu tua Pak, karena tua itu belum tentu pasti. Yang pasti mati. Yang pasti mati. Saya ini tidak kujamin diriku tua. Walaupun memang ajal di tangan Allah, terserah Allah. Mau kita dulu baru Habib atau Habib terakhir kita dulu, terserah. Sama. Kenapa? Sama Ji. Apa sama? Sama Ji. Kita dulu baru Habib. Iya. Atau Habib terakhir. Oh, gitu. Ya itu kan permainan retorika Ji. Tapi ajal tidak bisa dipermainkan. Saya cuma mau bilang, ya, artinya bagus tunjuk-tunjuk Ki, tapi sudah dicatat nih semua. Likulli ajalim musamma. Setiap ajal sudah dicatat. Catat. Allah Karim.
umru ummati baina sittin wa sab'in idza kana ziyada fadlu minallah. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih itu bonus dari Allah. Sekarang saya mau tanya, Nabi meninggal umur berapa? 65. Bagus, 63 tahun. Tapi 63. jangan salah paham, Di. Nabi meninggal 63 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Karena ini almarhumah saya yakin 84 tahun masih. Kalau Nabi 63 tahun Hijriyah. Caranya pindah ke Masehi begini. Setiap tahun itu selisih hari adalah 10 hari 23 jam 56 menit 14 detik. Kalau dalam ilmu falak, ringkas cerita begini, kalau Nabi meninggal 63 tahun mau dipindahkan ke Masehi, berarti umurnya Nabi meninggal 61 tahun 4 bulan 2 hari. Kalau tahun Masehinya. Kalau tahun Hijriahnya memang benar. Qala sahabah tuwaffan Nabi fi umri 63 sanah. Sahabat meriwayatkan Nabi meninggal umur 63 tahun. Itu kita sepakat, tidak ada perbedaan itu. Tapi kalau Masehinya 61 tahun 4 bulan 2 hari. Coba bayangkan umurnya Nabi pendek begitu, tapi keberkahan hidupnya luar biasa. Betul? Bu? Satu hari orang tidur berapa jam? 8. Kalau 8 lewat itu keterlaluan nih. Kalau saya, Pak, kalau 8 jam tidurku itu beruntung sekali, Pak. Minta maaf tadi bukan pamer, Pak. Demi Allah, saya ngajar tiap hari di pesantren kadang 4 sampai 6 jam. Belum lagi ceramah keliling, belum lagi urus ini, bangunan dan lain sebagainya. Tidurku paling lama itu 5 sampai 6 jam, lama itu. Nabi Adam, Bu. Nabi Adam gara-gara satu kali melanggar hukum Allah, diusir dari surga. Kita berapa maksiat tak mengharap kita masuk surga. Jadi kita ini statusnya surga belum tentu, neraka kemungkinan. Ada yang mau protes? Cocok? Enak itu kalau direnungkan, Pak. Motivasi untuk ibadah. Makanya Nabi bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Renungi diri tak sebelum nanti di hari kiamat. Hitung-hitung memang diri tak sebelum nanti di hari kiamat Allah yang hitung ki selesai. Kalau Allah yang hitung ki tidak bisa diperbaiki. Allah menghitung, selesai. Naudzubillah min dalik. Kalau Allah hitung ki, misal ada orang dihitung timbangannya kurang, baru mau bilang sama Allah, ya Allah tapi mau perbaiki, tidak bisa. Wa amma man khafat mawazinuhu Fa huwa fi fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya nanti di hari kiamat di mizan, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Anda tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ya kalau amal tak cukup, kalau amal tak cukup enak. Wa amma man sakulat, siapa yang berat timbangannya, mawazinuhu timbangannya, fahuwa fi isyatir, dia akan menempati kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya ayo renungi diri kita. Ini acara, Pak, bukan acara takziah. Salah kalau bilang acara takziah. Ini acara tadkiratul maut, supaya kita yang masih hidup sadar kalau kita bakalan Kalau takziah itu, Pak, jangan salah paham. Takziah itu berasal dari bahasa Arab, azzah, yu'azzi, takziatan, memuliakan keluarga. Contoh, ketika ada jenazah kita datang melayat, ya, sampai nanti memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, itu takziah namanya. Tapi kalau acara seperti ini, Pak, namanya ceramah tadkiratul maut, ceramah mengingatkan kematian bagi orang yang masih hidup.
Masya Allah. Enak. Kenapa Pak? Karena kenapa gini? Yang jangankan maksiat, ibadah saja bisa menimbulkan dosa. Ibadah bisa menimbulkan dosa. Apa? Sholat ingat anak, sholat ingat istri, ya kan? Kalau kita tidak istighfar setelah sholat, lupa, dicatat dosa. Apalagi kalau maksiatnya, naudzubillah min dzalik. Makanya minta maaf ya, tidak salah Pak, kalimat takwa itu berasal dari kalimat takut. Memang orang kalau tidak punya rasa takut, tidak akan bertakwa kepada Allah. Hakikat takwa khaufan ilallah. Hakikat takwa adalah merasa takut kepada Allah Subhanahu. Neraka jangan kita takuti. Kenapa tidak ditakuti neraka? Bukan neraka yang bakar ki, yang bakar ki itu murkanya Allah. Buktinya Nabi Muhammad masuk dalam neraka waktu peristiwa Mi'raj tidak terbakar. Nabi Muhammad kan sempat masuk neraka. Pernah dengar cerita? Belum. Mi'raj terbakar ki Nabi? Oh enggak. Habib, itu kan waktu Nabi masuk tidak menyala api neraka, iya. Ibaji-baji. Api neraka itu sejak diciptakan sampai selama-lamanya tidak pernah padam. Makanya api neraka itu bukan merah, bukan biru. Warnanya api neraka. Hah? Ada itu? Warnanya hitam. Begitu panasnya. Kan kadang-kadang orang itu Pak meremehkan neraka. Misalnya dinasehati anak muda, ya itu biasa anak muda. Kalau biasa tidak sembahyang, tapi bukan anak muda sini, anak muda sana. Karena ceramah di sini. Kalau ceramah di sana, Di sini lagi. di sini. Biasa itu kalau dinasehati sari batang, cikali, sambayang ki. Apa jawabannya? Iya Ustad. Sekali-sekali tidak apa-apa Ustad, kan nanti di neraka dicuci jaki. Nah cinit laundry neraka iya. Balisi kucini. Dicuci bedengnya. Di. Halo. Ibu. Yeah. Siapa bilang neraka itu dicuci? Dengar ki baik-baik. Ini ada hadis ya. Ah, Ibu. Yeah. Kalau ada lewat jam lihat saya mau lihat. Nggak bilang nggak satu hari, sekali seumur hidup. Wajibat alaihi dukhulun nar arba'ina ayyam. Wajib masuk neraka 40 hari. Belum selesai Bu, belum selesai, jangan kita bangkah. Belum selesai. Yaum finnar ka'an fi yaum fid dunya. Satu hari di neraka 1000 hari di dunia. Berarti kali-kalinya begini, 40 kali 1000, 40.000. Satu tahun berapa hari? 365. Jadi 40.000 dibagi 365. Hasilnya sama dengan 109 tahun 6 bulan. Berarti kalau satu kali meninggalkan sholat wajib masuk neraka 109 tahun 6. Terlalu lama malaikat datang sama Allah. Begini, perhatikan. Malaikat ini mengatakan sama Allah, siapa namanya? Kita kenal Ji. Ini malaikat disebutkan dalam Al-Quran, Haruta wa Marut. Ini dua malaikat ini datang sama Allah. Ya Allah, inilah manusia yang engkau ciptakan bermaksiat, sedangkan kami malaikat tidak pernah Apa kata Allah? Malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kau tidak ketahui. Kau wajar tidak bermaksiat karena tidak ada nafsumu. Malaikat ada nafsunya. Apa katanya dua ini? Dengar Ki. Ya Allah, ciptakan nggak sebagai manusia? Dengar. Ciptakan nggak sebagai manusia? Saya janji tidak akan maksiat kepadamu. Bapak ngarah gitu. Diciptakan. Umurnya baina salasin wa arba'in. Ini peristiwa sebelum zamannya Nabi Musa. Antara 30 sampai 40. Belum 1 bulan berzina. Makanya kalau ada manusia melaksanakan perintah menjauhi larangan, berarti lebih hebat dari malaikat.
lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat taat, tidak nanya karena tidak ada nafsu. Akhirnya, perhatikan, diturun malaikat Jibril, dijapuk itu dua malaikat. Laki komai, mau kau pergi mana sekarang? Akhirnya disampaikan ada salam dari Allah, disampaikan dua hukumanmu, pilih kau yang mana nu pilih. Hukuman pertama, Allah angkat kau kembali sebagai malaikat, tapi nanti setelah kiamat wajib masuk neraka 1 hari. Jadi dua malaikat ini kembali jadi malaikat, nanti sudah kiamat baru dihukum masuk neraka 1 hari. Atau tidak masuk ke neraka, tapi digantungi kepalamu di bawah dasar laut merah, kakimu di atas, dari zaman sebelum Nabi Musa sampai na kiamat. Yang mana lu pilih? Apa Nabi bilang malaikat? Ya Allah, maafkanlah ya Allah, saya lebih pilih kepalaku digantung di bawah dasar laut merah, kakiku di atas sampai kiamat, daripada harus masuk neraka satu hari setelah kiamat ya Allah. Kenapa? Nah tahu ki neraka ya. Kalau kita kan dicuci jadi nyonyang goreng natarajong. Koslet jong. Na'udzubillahi min Dalik. Makanya Pak, kalau Anda berilmu betul, tambah ilmu, tak tambah banyak majelis taklim, tambah banyak ilmu, tambah takut kita dengan neraka. Saya itu biasa duduk-duduk kan nonton televisi, pegang tasbih, duduk kan nonton televisi bersih. Tiba-tiba keluar dari mataku. Nah tanya ke istriku, kenapa Ki menangis? Wallahi takut Kak. Kenapa ya? Bagaimana nanti kalau di hari kiamat diadab Kak? Banyak ku sampaikan nasihat orang tapi kurang kulaksanakan. Ini riwayat langsung keluar daripada lisannya Nabi Muhammad SAW, bahwa pernah di zaman Nabi Musa datang seorang perempuan sama Nabi Musa. Lalu perempuan itu mengatakan, ya Musa, bantu kak kodong bertobat, tolong ngak, bimbing ngak bertobat. Nabi Musa, apa dosa tak? Dijawab, dosaku berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir dibunuh dengan tangannya sendiri. Satu paket. Sudah berzina, sudah hamil, melahirkan, bunuh saja. Langsung Nabi Musa ini al-taqajanna wal taqbangka'u. Kenapa ya? Bahasa Arab Bu. Makanya mondok di pondok Habib. Ini Arab maklum. Jadi kaget Nabi Musa. Nah suruh pergi nih umatnya. Ruh ini. Ruh itu bahasa Arabnya. Ruh pergi. Rahaya ruhu. Pergi dari sini. Pergi kodong. Menangis itu perempuan. Ini Nabi Musa tidak salah. Nah usirki bukan karena kurang ajar. Malah turun musibah natabarat cina. Serius ini Bu, ini kan hadis ini meriwayatkan begitu. Ya khaful Musa binuzulil adab yang tasyir ala ma hawalai. Ya. Akhirnya turun malaikat Jibril. Perhatikan, menegur Nabi Musa, ya Musa, yukri'uka salam rabbuk. Allah titip salam bagimu. Allah bertanya, kenapa kau suruh keluar hamba Allah yang mau bertobat? Sebesar apapun dosanya, pengampunan Allah masih jauh lebih besar daripada dosa hambanya. Akhirnya Nabi Musa menyesal, ya Rabb, maafkan hambamu ya Allah. Malaikat Jibril nanya-nanya, ayu dambak aleha, apa dosanya itu orang? Dijawab sama Nabi Musa, Jibril, dosanya itu berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, bunuh dengan tangannya sendiri. Dengar jawabannya, perhatikan jawabannya Jibril. Mau dengar gak? Malaikat Jibril menjawab, Musa, dosa berzina, hamil, melahirkan, anaknya lahir, dibunuh dengan tangannya sendiri, itu masih jauh lebih kecil, masih jauh lebih enteng, masih jauh lebih ringan dibandingkan dosa umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad jika meninggalkan sholat sekali aja dalam seumur hidupnya. Bagaimana yang tidak sholat kah?
Yang sholat saja tidak merasa aman, apalagi yang tidak sholat. Makanya saya bilang, kalau ada orang tinggalkan sholat, ya Rob, terlalu berani hidupnya. Tidak salah Pak, ayat yang pertama turun bukan perintah sholat. Ayat yang pertama turun perintah belajar. Iqra, bacalah, belajarlah. Kadang orang berani karena tidak tahu. Itulah pentingnya majelis Allah Karim. Ya Rab, ya apa ini? Kalau begitu dosanya, Bu? Halo? Ibu-ibu mulai menstruasi, sampainya sekarang bapak-bapak mulai mimpi basah, sampai tak mimpi kering. Karena tidak ada mimpi. Yunsiyallahu ala ibadih bil maut. Salah satu rahmatnya Allah, membuat lupa itu manusia akan kemati. Nah kasih lupa ki, karena kalau diingat ki tidak enak hidup tak. Mungkin makan ingat mati, hilang nafsu makan. Mungkin tidur ingat mati, tidak bisa ki tidur. Mungkin bekerja ingat mati, malas ki bekerja. Salah satu rahmatnya Allah, nak kasih lupa ki mati supaya enak hidup tak. Tapi tolong jangan kita kelupa. Karena kalau lupa terus bahaya. Orang berani tinggalkan sholat, berani malas baca Quran. Kadang-kadang itu kalau baca Quran la ilaha illallah, Bu, minta maaf ya. Kalau nonton televisi Indosiar mulai pagi sampai malam itu kita ulang-ulang. Menangis. Damping istriku. Sama jadi. Iya, sama. Kan Indosiar ini perselingkuhan dari awal hingga akhir. Nak kena jok. Kalau ini tiang awak ki santri tak 10 orang di, oh iya untuk Nabi bilang 10, kalau tidak aku bawa semua. Anak santri belalang tempur nak. Sandal jepit nu kasih kecap nama kantung. Oh itu orang kalau mondok Bu, dikasih kenikmatan sama Allah semua makanan enak. Kenapa aku tahu? Karena pernah ke pondok. Saya dulu kalau lapar, kenikmatan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perhatikan Ibu, berapa orang yang minta santriku? 10. Nah saya itu Bu, kalau udah panggil ke orang baca doa ada makan, maka aku pilih 2 kriteria. Kriteria pertama, anak santri yang tidak mampu, apalagi yatim, kan nanti dapat amplop kasihan. Yang kedua, aku pilih yang kurus-kurus kah, supaya naik-naik tuh badannya ceritanya itu. Karena nanti kan kalau makan dia darah batas kan. Ingat gitu, jangan diganggu Kak. Bojabu sama parkadil kecil-kecil gini. Baik, hobiku semua itu. Hobiku semua ini. Saya lebih kupilih makanan beginian daripada makanan di restoran. Tapi di minta maaf Kak, gara-gara hobiku doaku kesini panjang. Bonus ki ceritanya ini bonus ki. Biasanya saya kalau baca doa paling panjang 5 menit, ini 15 menit. Itu santriku di belakang, amin kodong Habib. Iya Habib amin. Tambah micipur nanti bahas. Pokoknya tambah langsung. Habib ini jatahnya mamaku. Lu jadi kuntilanak ki mamaku. Nah orang mati tidak dikirimkan makanan. Orang bikin makanan itu untuk disedekahkan, dimakan sedikit sama Pak Bacaya, nama kantongi tuan rumahnya, aku bawa pulang misi sana. Dibagi 2 atur damai. Itu nih banyak piring plastik di rumahku. Iya. Bo, serius ini. Lah kalau nataruh di bawah tangga, nak kasih mililin. Besok subuh nak panggil anak-anak, lihat kau nak banyak nak makan ini. Ada apa? Bu, yang makan yang paling 2, kalau bukan mie umbalau. Mie umbalau na parutu su Habib na pamiti bebena. Ya apa kira-kira kalau nak kasih bangku mama nu nak mana lembut tumis na mahati mo langsung. Bukan lupa lembut na.
La ilaha illallah, Bu. Bu, Mush. Wallahi lo ya, masih ada loh. Sekarang ini masih ada. Naudzubillah min. Susah nih kalau diajak nih. Yang penting begini Bu, Ibu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Betul. Saya ku ambil pengalaman. Aku baca ya. Bagaimana? Karena tidak mau ikut berdosa. Musyrik. Naudzubillah min. Allah. Panas sama imam. Naudzubillah min. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Amin.